Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Di sini saya sebagai Hanif Toti Muhammad ingin menerangkan tentang fungsi dan model. Bahan kajian dan agendanya, yang pertama ada definisi fungsi, cara menyajikan fungsi, sifat-sifat fungsi, jenis-jenis fungsi, dan komposisi fungsi. Untuk definisi fungsi, fungsi dalam matematika merupakan suatu bentuk relasi khusus yang memiliki aturan ketat dalam memetakan elemen-elemen antara himpunan. Pemetaan menghubungkan setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan domain atau daerah asal kepada anggota himpunan lain yang dinamakan kodomain atau daerah kawan. Kedua, ada nilai tunggal, memasangkan setiap anggota X dalam daerah asal secara tepat dengan suatu nilai tunggal atau Fx dari daerah kawan. Yang ketiga ada range, himpunan seluruh nilai nyata yang diperoleh dari relasi atau pemetaan tersebut. Terus di sini ada poin pentingnya yang membedakan fungsi dari relasi biasa adalah setiap elemen di himpunan domain hanya boleh memiliki tepat satu pasangan pada himpunan kodomain. Contoh identifikasi fungsi mana dari himpunan A, B, dan C berikut ini yang merupakan fungsi. Contoh A 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7, 5, 8. Contoh B 1, 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10. Contoh C 2, 5, 3, 6, 4, 7. Penyelesaian yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah himpunan A dan C. B bukan fungsi sebab pada himpunan B domain 1 muncul 2 kali berelasi dengan nilai A dan 7 pada kodomain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Chandra. Saya dari kelas 15 NIM saya 1525 Hari ini saya akan mempresentasikan slide 5 sampai slide 8. Untuk slide 5 itu cara menyajikan fungsi. Untuk contoh kasusnya itu adalah fungsi f dari A sama dengan tanda kurung 1, 2, 3,4,5. Dan untuk yang ke B nya itu sama dengan tanda kurung 2,4,6,8,10 tanda kurung titik. Dengan aturan setiap input dikalikan 2. Tanda kurung F X sama dengan 2 kali X tanda kurung. Terdapat 3 metode representasi standar untuk memvisualisasikan atau menyajikan struktur fungsi. Yang pertama adalah himpunan pasangan berurutan, yang kedua adalah diagram panah, yang ketiga adalah diagram kartesius. Nah, untuk cara menyajikan fungsinya itu, contoh kasusnya fungsi f dari A sama dengan tanda kurung 1, 2, 3, 4, dan 5 ke B sama dengan 2 tanda kurung 2, 4, 6, 8, dan 10 tanda kurung. Dengan aturan setiap input dikalikan 2 tanda kurung fx sama dengan 2x tanda kurung. Yang ke-1 adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan menyajikan relasi dalam bentuk koordinat berpasangan langsung. F sama dengan tanda kurung 1, 2 tanda kurung, tanda kurung 2, 4 tanda kurung 3, 6 tanda kurung 4,8 tanda kurung 5, 10.
Cara menyajikannya adalah contoh kasus fungsi f dari a sama dengan tanda kurung 1, tanda kurung 2, tanda kurung 3. Salah. Contoh kasus fungsi f dari a sama dengan tanda kurung 1,2, 3, 4, dan 5 ke b sama dengan tanda kurung 2, 4, tanda, tanda kurung 2,4, 6, 8, 10 tanda kurung, dengan aturan setiap input dikalikan 2 fx sama dengan 2x. Untuk diagram panahnya itu, diagram panah menggunakan kurva tertutup elips untuk domain dan kodomain, lalu menarik garis panah penunjuk dari domain ke pasangan kodomainnya. Untuk yang ketiga, diagram Cartesius. Diagram Cartesius memetakan elemen domain pada sumbu horizontal X dan kodomain pada sumbu vertikal Y, lalu menandai titik potongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat fungsi. Jadi sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama sifat injektif atau yang biasa dikenal sebagai fungsi satu-satu. Konsepnya itu sederhana. Setiap anggota di domain harus dipetakan ke anggota domain yang berbeda. Artinya tidak boleh ada 2 input berbeda yang menghasilkan output yang sama. Secara matematis, syaratnya itu tertulis jika fungsi A sama dengan fungsi B, maka A harus sama dengan B. Nah, di sini di bawahnya ada contoh diagramnya. Bisa dilihat setiap angka di himpunan A itu punya pasangan sendiri-sendiri di himpunan B. Tidak ada anggota B yang menerima lebih dari 1 anak panah. Meski di sini ada huruf D yang tidak kebagian pasangan, itu tuh nggak masalah. Yang penting tidak ada yang menerima lebih dari 1 anak panah dari domain. Kemudian yang kedua ada sifat surjektif atau fungsi kepada. Fokus sifat ini ada pada kodomain atau daerah kawannya. Syaratnya itu setiap anggota kodomain harus punya pasangan dari domain. Dengan kata lain, tidak boleh ada anggota kodomain yang tersisa. Jadi nanti daerah hasil atau range-nya akan sama persis dengan daerah kawan atau kodomainnya. Bisa dilihat sini ada contoh diagramnya juga. Semua anggota di himpunan B, ada A dan B, semuanya itu terisi dan punya pasangan masing-masing. Di sifat surjektif ini, anggota kodomain boleh menerima lebih dari 1 anak panah. Misalnya di sini ada huruf B menerima lebih dari 1 dari angka 2 dan 3. Yang penting itu tidak ada yang kosong. Kemudian yang terakhir ada sifat bijektif atau yang sering disebut sebagai korespondensi satu-satu. Ini tuh sifat yang memiliki 2 sifat sebelumnya, injektif dan surjektif sekaligus. Di sifat bijektif mengharuskan setiap elemen domain berpasangan tepat dengan 1 elemen kodomain, dan juga sebaliknya. Jadi di kedua sisinya tidak boleh ada yang memiliki lebih dari 1 pasangan dan tidak boleh ada yang tersisa. Nah, ada satu syarat mutlak yang sangat penting di sini. Suatu fungsi harus bersifat bijektif terlebih dahulu agar ia bisa memiliki fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Tanpa sifat bijektif, inverse-nya nanti tidak akan bisa didefinisikan sebagai fungsi. Di sini juga ada contoh diagramnya. Bentuknya itu sangat rapi dan simetris. Ada 1 ke A, 2 ke B, dan 3 ke C. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adan Fadela. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis fungsi. Seperti yang pertama, fungsi linear. Fungsi dengan pangkat tertinggi, variabelnya adalah 1. Grafiknya membentuk garis lurus. Untuk rumusnya, fx sama dengan ax plus b. Pada grafik ini, garisnya naik dari kiri ke kanan. Artinya, semakin besar nilai x, maka nilai y juga bertambah. Kedua, fungsi konstan. Apapun input yang dimasukkan, nilai outputnya akan selalu tetap atau konstan. Untuk rumusnya, fx sama dengan c.
Untuk grafiknya, terlihat garisnya mendatar di angka Y sama dengan 2. Artinya, mau X berapapun, hasilnya tetap 2. Makanya disebut fungsi konstan karena nilainya tidak berubah. Yang ketiga, fungsi identitas. Fungsi yang memetakan setiap elemen ke dirinya sendiri, input dan output bernilai sama persis. Untuk rumusnya, fx sama dengan x. Dilihat grafiknya garis diagonal yang lewat titik 0 atau titik 0,0. Jadi, kalau x sama dengan 1, maka y sama dengan 1. Kalau x sama dengan 3, maka y sama dengan 3. Makanya garisnya pas di tengah karena nilainya selalu sama. Yang keempat, fungsi kuadrat. Fungsi dengan pangkat tertinggi, variabelnya adalah 2. Grafiknya berbentuk kurva melengkung yang disebut parabola. Untuk rumusnya, fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Untuk dilihat grafiknya, ini bentuknya seperti huruf U terbuka ke atas. Awalnya grafik turun sampai titik terendah, lalu naik lagi. Jadi beda dengan fungsi linear yang lurus, fungsi kuadrat bentuknya parabola. Oke, untuk penutup, jadi dari grafiknya bisa langsung dibedakan, linear itu garis miring naik, konstan itu garis mendatar, identitas itu garis diagonal lewat, atau 0,0. Kalau kuadrat, kurva berbentuk U. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pasha Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fungsi. Fungsi inverse. Fungsi yang mengembalikan arah pemetaan, mengubah daerah hasil range kembali menjadi daerah asal domain. Fungsi asal. Yang pertama, fx sama dengan x. Yang kedua, fx sama dengan ax plus b. Yang ketiga, f inverse dari x sama dengan ax min b dibagi cx plus d. Yang keempat, fx sama dengan akar ax plus b. Fungsi inverse. Yang pertama, f inverse dari x sama dengan x. Yang kedua, f inverse dari x sama dengan x min b dibagi a. Yang ketiga, f inverse dari x sama dengan min dx plus b dibagi cx min a. Yang keempat, f inverse dari x sama dengan x pangkat 2 min b dibagi a. Yang keenam, polinom rasional dan irasional. Fungsi polinom. Bentuk umum dari fungsi konstan hingga pangkat tinggi. Contoh, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x plus 1. Fungsi rasional. Fx sama dengan x pangkat 2 plus 3 dibagi x pangkat 3 plus 4. Berbentuk perbandingan dua polinom, penyebut tidak boleh nol. Fungsi irasional. Fx sama dengan 3x pangkat 2 plus akar x dibagi akar 2 plus 4x, mengandung akar atau pangkat pecahan. Yang ketujuh, fungsi pecahan ganjil dan genap. Fungsi pecahan. Fungsi yang variabel x-nya berada di penyebut membagi pembilang. Contoh, fx sama dengan x plus 3 pangkat 1 dibagi x min 2. Fungsi genap memenuhi syarat simetri sumbu y. F min x sama dengan fx. Contoh, fx sama dengan x pangkat 2. Fungsi ganjil. Grafik simetris terhadap titik asal 0,0. F min x sama dengan min f x. Contoh, fx sama dengan x pangkat 3. Pada slide ini
akan dijelaskan tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Kedua jenis fungsi ini dibedakan dari sifat simetri grafiknya. Fungsi genap. Fungsi genap memenuhi persamaan f min x sama dengan fx. Artinya, jika nilai x diubah menjadi negatif, hasil fungsi tetap sama. Karena itu, grafik fungsi genap bersifat simetris terhadap sumbu y. Contoh pada grafik, y sama dengan x pangkat 2, ketika x sama dengan 2 diperoleh y sama dengan 4, dan ketika x sama dengan min 2 juga diperoleh y sama dengan 4. Karena kedua titik memiliki nilai y yang sama, grafik menjadi simetris terhadap sumbu y. Contoh fungsi genap lainnya adalah y sama dengan x pangkat 4 dan y sama dengan cos x. Fungsi ganjil. Fungsi ganjil memenuhi persamaan f min x sama dengan min f x. Artinya jika nilai x diubah menjadi negatif, hasil fungsi juga berubah menjadi lawan dari nilai sebelumnya. Contohnya pada grafik, y sama dengan x pangkat 3, ketika x sama dengan 2 diperoleh y sama dengan 8, sedangkan ketika x sama dengan min 2 diperoleh y sama dengan min 8. Karena titik-titik tersebut saling berlawanan terhadap titik pusat 0,0. Grafiknya simetris terhadap titik asal. Contoh fungsi ganjil lainnya adalah y sama dengan x pangkat 5 dan y sama dengan sin x. Jadi fungsi genap memiliki simetris terhadap sumbu y dan memenuhi f min x sama dengan fx, sedangkan fungsi ganjil memiliki simetri terhadap titik asal 0,0 dan memenuhi f min x sama dengan min fx. Halo, nama saya Edi Setiawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah operasi yang menggabungkan dua fungsi menjadi satu fungsi baru. Pada komposisi fungsi, output atau hasil dari suatu fungsi akan digunakan sebagai input untuk fungsi yang lain. Notasi yang digunakan adalah simbol ringkalan O. Misalnya terdapat dua fungsi, yaitu fx dan gx. Maka komposisi fungsi f kosong atau bundaran terus g dibaca f komposisi g dan dituliskan sebagai fgx atau f buka kurung g buka kurung x tutup kurung. Artinya kita menghitung fungsi g terlebih dahulu, kemudian hasil dimasukkan ke fungsi f. Komposisi fungsi memiliki beberapa sifat, salah satunya adalah tidak komutatif, artinya f komposisi G belum tentu sama dengan G komposisi F. Urutan pengerjaan sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Selain itu, komposisi fungsi juga bersifat asosiatif. Artinya jika terdapat 3 fungsi, maka pengelompokan operasi tidak mempengaruhi hasil akhir. Komposisi fungsi banyak digunakan untuk menyederhanakan beberapa proses atau operasi. Oke, lanjut. Ini ya, soal latihan. Ini latihan soal pertama, kita dimintai menentukan apakah himpunan berikut merupakan fungsi atau bukan. Untuk menentukan apakah suatu relasi merupakan fungsi, kita perlu melihat setiap anggota domainnya. Syarat sebuah fungsi adalah setiap anggota domain hanya boleh memiliki satu pasangan pada kodomain. Pada himpunan A, angka 1 dipasangkan dengan 2, angka 2 dipasangkan dengan 4, angka 3 dipasangkan dengan 6, angka 4 dipasangkan dengan 8. Tidak ada anggota domain yang memiliki lebih dari satu pasangan ya. Oleh karena itu, himpunan A memenuhi syarat sebagai fungsi. Jadi jawaban dari soal nomor 1 nih, himpunan A merupakan fungsi. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Di latihan soal kedua, yaitu menentukan nilai fungsi.
diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, kita disuruh tentukan f1, f4, sama f7. Jadi caranya kita tulis dulu fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, kita disuruh tentukan dulu nih yang f1 nih. f1 sama dengan 21 ditambah 3. Caranya gimana? Kalian tinggal ini tulis 2. Kenapa tulis 2? Ini tuh 2 dikali 1 jadi 2. Terus ditambah 3 jadi sama dengan 5. Nah, jadi F1 ini hasilnya 5 ya. Terus kita lanjut yang kedua. Bentar, saya hapus. Yang kedua tuh F4. F4. Jadi caranya sama, masih kayak tadi. Ini 2, terus ini pindahin ke X. 4-nya pindahin ke X, terus ditambah 3. Jadi 2 dikali 4, 8, terus ditambah 3. Hasilnya 11. Jadi F4 sama dengan 11. Oke, kita hapus. Lanjut ke yang F7. Salah. F7 tuh sama caranya. Jadi 2 ke kurung, pindahin 7-nya ke X, terus ditambah 3. Ini kehapus. Terus caranya tadi, jadi 2, sorry. Jadi 2 dikali 7, 14, ditambah 3. Jadi hasilnya 14 tambah 3, jadi 17. Jadi hasil F7 sama dengan 17. Oke, gitu aja dari soal yang kedua nih. Dari soal ini kita dapat memahami bahwa nilai fungsi diperoleh dengan mengganti variabel X menggunakan nilai yang diminta. Kemudian melakukan perhitungan sesuai aturan fungsi tersebut ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Di sini ada latihan soal nomor 3. Diketahui sebuah fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan yaitu f sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, dan 4,8. Pertanyaannya, tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Nah, cara membacanya itu sangat mudah. Pada pasangan berurutan, nilai di depan adalah anggota domain, sedangkan nilai di belakang adalah hasilnya. Pertama, untuk domain atau daerah asal. Kita tinggal mengumpulkan semua angka yang berada di posisi depan. Jadi domain dari fungsi ini adalah himpunan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua untuk kodomain atau daerah kawan. Karena di soal ini tidak didefinisikan secara spesifik himpunan semesta untuk daerah kawannya, kita bisa asumsikan daerah kawannya itu mencakup nilai-nilai output tersebut, yang berarti 2, 4, 6, dan 8. Nah, yang ketiga untuk range-nya atau daerah hasil. Karena range-nya adalah kumpulan dari seluruh nilai aktual yang menjadi pasangan domain, yaitu angka-angka yang ada di posisi belakang. Jadi range-nya itu 2, 4, 6, dan 8. Sekarang kita lanjut ke nomor yang 4. Di sini kita diminta untuk menganalisis dan menentukan jenis dari 3 fungsi yang diberikan. Nah, untuk fungsi yang pertama, persamanya fx sama dengan 3x plus 2. Nah, fungsi ini tuh termasuk ke dalam fungsi jenis linear.
Ciri utamanya adalah fungsi ini didefinisikan pada bilangan real dengan bentuk umum fx sama dengan ax plus b, di mana A dan B adalah bilangan konstanta dan nilai A tidak boleh sama dengan 0. Pada soal ini nilai A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 2. Lanjut ke persamaan yang kedua, fx sama dengan 5. Nah, fungsi ini termasuk dalam jenis fungsi konstan. Sesuai dengan definisinya, fungsi konstan sendiri adalah fungsi yang hasilnya akan selalu tetap sama atau konstan untuk setiap masukan atau input apapun. Nanti nilai outputnya akan selalu berada di angka 5. Yang terakhir ada persamaan fx sama dengan x pangkat 2. Berdasarkan bentuk persamaannya, fungsi ini dikategorikan sebagai jenis fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi yang ditentukan oleh rumus umum fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c dengan syarat nilai A-nya tidak sama dengan 0. Karena di soal ini nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0, maka fungsinya menjadi fx sama dengan x pangkat 2. Sekian, terima kasih. Albion. Saya ingin menjawab soal nomor 5 untuk menentukan apakah fungsi ini termasuk genap atau ganjil. Untuk fx, untuk bagian A, fx sama dengan x pangkat 2 diuji dengan mengganti x menjadi min x. F min x sama dengan min x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Karena f min x sama dengan fx, maka fx sama dengan x pangkat 2 adalah fungsi genap. Untuk b-nya, fx sama dengan x pangkat 3, kita uji dengan mengganti x menjadi min x juga. F min x sama dengan min x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3. Karena f min x sama dengan min fx sama dengan maka fx sama dengan x pangkat 3 adalah ganjil. Mungkin itu saja dari saya. Hari ini saya akan menjawab dari latihan soal ke-6, yaitu komposisi fungsi. Yaitu soalnya itu ada diketahui fx sama dengan x plus 2, gx sama dengan 2x, tentukan fog x-nya. Nah, untuk itu kita pertama-tama itu adalah kita harus cari yaitu yang diketahuinya terlebih dahulu. Seperti kayak fx sama dengan x plus 2, gx sama dengan 2x. Lalu tentukan fog untuk x-nya. Penyelesaiannya itu adalah notasi fog x dibaca f komposisi g, yang artinya f komposisi g x sama dengan fix. Langkah-langkahnya itu cari terlebih dahulu nilai gx-nya, itu nilai gx sama dengan 2x. Masukkan hasil gx dalam fungsi vx. Karena vx sama dengan x plus 2, maka v tanda kurung g tanda kurung x tanda kurung sama dengan f 2x. Lalu ganti setiap x pada fungsi f dengan 2x. f 2x sama dengan 2x plus 2. Jadi f komposisi g tanda kurung x sama dengan 2x plus 2. Penjelasan sederhananya itu, misalnya x3, x sama dengan 3. Hitung g tanda kurung 3. G tanda kurung 3 sama dengan 2 tanda kurung 3 sama dengan 6. Masukkan ke fungsi f. F tanda kurung 6 sama dengan 6 plus 2 sama dengan 8. Cek dan hasil komposisinya itu f komposisi g tanda kurung 3 sama dengan 2 tanda kurung 3 plus 2 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Untuk hasilnya itu jadinya f komposisi g tanda kurung x 2x plus 2, dan untuk jawaban akhirnya itu 2x plus 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, di sini saya akan menjelaskan soal dari fungsi inverse. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan x plus 5. Di sini jawabannya fx diubah jadi y sama dengan x plus 5. Lalu y tukar dengan x jadi x sama dengan y plus 5. Terus kurangin kedua sisi dengan 5 jadi x min 5 sama dengan y plus 5 kurang 5 sama dengan x kurang 5 sama dengan y, atau y sama dengan x min 5. Nah, karena y inverse-nya, maka jawabannya f pangkat min 1 x sama dengan x min 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal nomor 8. Menentukan bentuk penyajian fungsi. Pada soal ini diketahui fungsi fx sama dengan 2x dengan domain a sama dengan 1, 2, dan 3. Domain merupakan himpunan nilai masukan atau nilai x yang dapat digunakan dalam fungsi. Untuk menentukan bentuk himpunan pasangan berurutan, setiap anggota domain dimasukkan ke dalam fungsi fx sama dengan 2x. Cara penyelesaiannya mudah. Untuk x sama dengan 1 diperoleh f1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga pasangan berurutannya adalah 1 dan 2. Untuk x sama dengan 2 diperoleh f2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga pasangan berurutannya adalah 2 dan 4. Untuk x sama dengan 3 diperoleh f3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, sehingga pasangan berurutannya adalah 6. Jadi bentuk penyajian fungsi dalam himpunan pasangan berurutan adalah 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 6, karena setiap nilai x dikalikan 2 sesuai dengan aturan fungsi fx sama dengan 2. Sekian presentasi dari kelompok 6 tentang fungsi dan model. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat membantu memahami konsep fungsi, cara penyajiannya, serta penerapan model dalam matematika. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.